Ya, sekarang kita akan belajar media pembelajaran ekonomi kelas 10 di bab 3. Kita belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam pelajaran ini kita bertujuan mempelajari dari produksi, distribusi dan konsumsi dalam sebagai kegiatan ekonomi, mendiskusikan peran pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, dan menjelaskan model diagram interaksinya atau sering disebut dengan circular flow. Ya, dalam proses pertama adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi itu tidak hanya terbatas pada kegiatan berlangsung dalam sebuah pabrik. Bisa saja terjadi pada saat ada orang yang memecahkan batu, ya, itu produksi. Atau ada orang yang jualan cincau di jalan, itu produksi. Atau orang yang mencari sampah itu juga produksi, ya. Produksi sebagai kegiatan ekonomi itu ada dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang itu seperti yang kamu sering lihat adalah memproduksi barang, dan ada lagi produksi jasa, yaitu seperti tenaga dokter, tenaga guru, ya, tenaga akuntan. Nah, itu adalah produksi jasa. Jadi setiap produksi itu tidak hanya produksi barang, tapi juga ada produksi jasa. Tujuan kegiatan produksi itu adalah secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Iya, apabila setiap keinginan manusia itu terpenuhi, artinya bahwa dia hidupnya mencapai kemakmuran. Karena yang dinamakan permintaan itu adalah keinginan tapi diiringi dengan daya beli. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan kita, artinya bahwa pendapatan kita mencukupi dan akhirnya kita tercapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi ada beberapa macam, ada alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Alam itu seperti sinar matahari, udara, nah itu ya, tenaga kerja yang produktif, modal, dan keahlian atau skill. Dalam teori perilaku produsen tidak hanya mencakup proses produksi, namun juga proses yang lain untuk agar tujuan dari perusahaan tercapai. Jadi proses produksi akan banyak sekali komponen biaya yang harus diperhitungkan. Di dalam produksi itu kita ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Total cost sama dengan fixed cost plus variable cost. Biaya variabel itu mengikuti produksinya ya. Kalau semakin banyak produksi banyak berarti akan terjadi pertambahan biaya. Kalau biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan secara konstan. Selain produksi ada juga penerimaan, ya. Penerimaan itu pada umumnya adalah yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Contohnya seperti penghasilan kita, seperti kalau pegawai adalah ada gaji. Nah, jenis penerimaan itu adalah penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Nah, kita lihat di sini laba maksimum, total revenue, dan total cost atau biaya. Perhatikan daerah yang diarsir, ada laba maksimum dimulai dari saat MR sama dengan MC. Kita lihat di situ ya, kuantitasnya ada 6, ya, biaya rata-rata ada di titik 10, ya. Nah, ada produksi juga ada distribusi. Distribusi itu kalau dalam arti kata ada penerima seperti pemasaran. Jadi pemindahan barang dari A ke B, ya. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Siapakah pihak distribusi itu? Pihak distribusi adalah merupakan orang atau badan atau lembaga terlibat dalam kegiatan produksi. Faktor-faktor distribusi ada produk, ada pasar, ada produsen, dan ada perantara. Ya, faktor-faktor produksi. Mata rantai distribusi itu ada sangat panjang, agak pendek, dan sangat pendek. Ya, kalian bisa lihat yang sangat panjang itu bagaimana, yang panjang itu bagaimana, agak pendek, dan sangat pendek. Kalau sangat panjang itu berarti biaya distribusinya terlalu panjang ya, jadi sehingga kadang-kadang biayanya itu untuk
biaya untuk penjualan lebih mahal. Seperti contohnya kalau kita menjual ke daerah Papua, itu sangat panjang mata rantainya, ya. Makanya harga-harga di daerah Papua itu mahal karena mata rantainya sangat panjang. Konsumsi udah ada tadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ya, mengkonsumsi itu artinya jangan dikonsumsi hanya dimakan, tetapi konsumsi adalah menggunakan, ya, menggunakan. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, ciri-cirinya adalah memperoleh diperlukan pengorbanan. Ya, kamu kalau mengkonsumsi artinya kamu harus mempunyai uang terlebih dahulu. Untuk mendapatkan uang adalah kamu harus bekerja. Tujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan manfaat nilai atau volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Faktor-faktor yang mengenai konsumsi adalah faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi itu yang bagaimana? Konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Pelaku-pelaku ekonomi itu ada konsumen, ada produsen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Nah, rumah tangga konsumsi itu ada rumah tangga yang menyediakan faktor-faktor produksi. Contohnya seperti kalau kamu punya singkong, punya ubi, nah itu adalah faktor-faktor produksinya. Nah, ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, yaitu untuk diproduksi, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 45, ada pemerintah. Pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contoh, pemerintah menguasai tambang minyak bumi melalui PT Pertamina. Dan ada juga masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga penting sebagai pelaku ekonomi karena kita harus bekerja sama dengan masyarakat luar negeri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa saling mengenalkan produk-produk kita. Ya. Peran pelaku di sini ada pelaku ekonomi, perannya bagaimana? Peran konsumen, ya, sebagai pemakai barang, peran produsen adalah sebagai penghasil barang dan jasa, peran pemerintah adalah mengatur kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan peran pelaku ekonomi, peran masyarakat luar negeri adalah tempat mengekspor barang dan jasa. Nah, itu setelah peran, ini ada model diagramnya, ada 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dan semuanya itu adalah mempunyai peran masing-masing dan saling bekerja sama dan saling menguntungkan sehingga terjadilah suatu kegiatan perekonomian. Begitu saja, sampai di sini. Terima kasih.